Oh, ya mudah-mudahan oke. Yuk kita berdoa ya. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pertemuan malam ini. Kami mau persembahkan waktu ini dalam tangan-Mu. Tuhan tolong pimpin pembicaraan, perenungan, untuk setiap kata yang akan terucap ini Tuhan. Sepenuhnya kami mohon Roh Kudus yang Kau ambil alih. Mampukan teman-teman juga bisa menangkap dan mengerti seturut yang Tuhan mau. Pakai diri ini Tuhan menjadi saluran alat-Mu yang sepenuhnya tunduk pada kedaulatan-Mu. Dengar doa permohonanku Tuhan, kuasai mulut, bibir, pikiran, dan hati ini agar berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu, beracaralah ya Bapa, sampaikan kehendak-Mu buat anak-anak-Mu di sini. Demi Yesus Kristus Tuhan kami mohon. Amin. Oke. Ya, teman-teman, judulnya apa? Temanya ya, semua karena anugerahnya. Dan saya kasih topiknya itu anugerah untuk memahami anugerah. Itu, bentar. Nah, bahan bacaannya itu saya kan ambil di Ulangan ya, kitab Ulangan, pasal yang ke-29. Jadi kita tahu namanya juga kitab Ulangan. Jadi ini kitab terakhir yang ditulis Musa sebelum dia mati gitu ya, dan sebelum bangsa Israel itu nyeberang masuk ke tanah Kanaan. Nah, jadi ini latar belakangnya mungkin teman-teman juga udah pada tahu, mungkin aku singkat aja. Ini kan kayak kayak kalau kita tuh baca kaleidoskop gitu ya. Biasanya kan kalau di ujung tahun beberapa puluh tahun yang lalu gitu kayaknya masih suka apa tuh senang banget gitu ya kalau lihat koran tuh terus baca kaleidoskop, waduh setahun ini apa kejadian gini-gini. Jadi kira-kira kitab Ulangan itu dan khususnya yang di ya seluruh kitab Ulangan itu kan isinya kayak kaleidoskop gitu ya. Selama perjalanan 40 tahun itu tuh di istilahnya di review ulang lah, dibikin rangkumannya sama Musa. Nah, langsung aja kita baca ya Ulangan 29 yang itu. Musa memanggil seluruh orang Israel itu berkumpul, lalu berkata kepada mereka, sudah kamu lihat segala yang dilakukan Tuhan di tanah Mesir, di depan matamu. Yang segala yang dilakukan Tuhan di tanah Mesir di depan matamu terhadap Firaun, terhadap semua pegawainya, dan terhadap seluruh negerinya. Ya, itu kan yang dimaksud 10 tulah, anak sulungnya mati, Firaun sama tentaranya tenggelam, dan segala macam itu ya. Itu kan bangsa Israel sudah melihat apa yang dilakukan Tuhan waktu di tanah Mesir. Terus juga cobaan-cobaan yang besar telah dilihat oleh matamu sendiri. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar itu. Bayangin mereka itu 40 tahun mengalami mujizat-mujizat yang besar. Mungutin mana tiap hari ngelihat tiang awan, ngelihat tiang api, nggak punya air juga air keluar dari batu karang, dan segala macam mujizat yang mereka sudah alami. 40 tahun lamanya, aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak, kan? Kasutmu pun tidak menjadi rusak di kakimu. Roti tidak kamu makan, anggur atau minuman yang memabukkan pun tidak kamu minum. Kenapa? Karena supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu, kata Tuhan ya.
Nah, ayat 4 ini yang paling bikin saya uh, terpana gitu ya. Karena di sini dibilang, tetapi sampai sekarang ini Tuhan tuh tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti, atau mata untuk melihat, atau telinga untuk mendengar. Benar-benar waktu saya baca ayat 4 ini, itu aku kaget. Tuhan, benar kayak begini. Sampai saya buka Alkitab. Kan ini Alkitab, aku baca di Alkitab yang PB2 gitu ya. Aku buka lagi di PB1. Kok ya bodoh ngomongnya gini. Aku lihat yang NIV. Ngomongnya juga begitu gitu. Rasanya, nggak salah apa Tuhan. Lah kalau Tuhan tuh nggak memberi akal budi untuk ngerti, mata untuk ngelihat, telinga buat mendengar, ya mestinya maklum aja mereka tuh ndablek pol gitu ya. Kayaknya gemesin gitu kan. Habis ngelihat mujizat, yo ngerengek-ngerengek, ngamuk-ngamuk sama Musa. Terus mati aja gini-gini. Lebih ya Tuhan. Jadi ayat ini tuh benar-benar menggelitik saya waktu itu. Dan sampai berhari-hari itu kan maksudnya pikiran gitu. Tapi ya Tuhan, nah kalau nggak dibukain ya memang mereka lumrah-lumrah kayak begitu gitu ya. Ya ini saya ambil di bahasa yang apa yang di terjemahan lain pun juga ngomongnya kayak gitu. Ternyata memang benar yang Tuhan bilang tuh sampai sekarang ini tuh Tuhan tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti, atau mata untuk melihat, atau telinga untuk mendengar. Sampai rasanya make sense juga kalau mereka tuh jadi kurang ajar, mereka tuh sedikit-sedikit ngeluh, sedikit-sedikit nyalahin Tuhan gitu ya. Karena mereka enggak, meskipun melihat tiang awan, tiang api, makan mana saben hari, kok nggak ngeh gitu. Itu pergumulan awal-awal saya dan bagaimana saya istilahnya stuck gitu ya dengan ayat ini. Dan dalam perenungan ya puji Tuhan, ya pastikan Roh Kudus memberi pengertian gitu ya. Jadi skip di sini, sekarang Tuhan ingatin. Ya istilahnya Tuhan membawa gitu ya, membawa pemikiran saya sampai Tuhan. Tuhan itu kan kasih. God is love gitu. Dan yang berkali ya mungkin udah beberapa kali saya sampaikan ya bahwa saya suka itu memahami kasih Tuhan kepada semua orang itu sama gitu. Itu di perumpamaan yang tentang orang-orang upahan di kebun anggur itu. Di Matius 20 ayat 1 sampai 4 sampai 16 itu ya. Kan di situ di perumpamaan yang Tuhan Yesus ceritain itu, si pemilik kebun anggur subuh-subuh pagi-pagi mungkin diperkirakan sekitar jam 6 keluar ketemu orang, istilahnya dia ngerekrut orang, "Wis kono kerja di kebun anggurku, tak gaji 1 dinar." Mereka mau. Jadi jam 6 pagi mereka udah mulai kerja. Terus jam 9 si pemilik kebun keluar lagi jalan-jalan. Kok banyak orang nganggur. Sono kerja nek ngene kebun anggurku lagi. Sono tak gaji 1 dinar. Mereka datang jam 9 mulai kerja. Jam 12 gitu lagi. Nambah karyawan lagi, rekrut lagi jam 12. Jam 3 rekrut lagi. Jam 5 rekrut lagi. Sampai malam dikasih gaji, yang datang jam 5, yang datang kerja mulai jam 6 subuh, sama-sama semua dapatnya 1 dinar. Ya itulah kasih Tuhan kepada semua orang tuh sama gitu. Penuh utuh 1 dinar. 1 dinar untuk semua, utuh, penuh, maksimal. Kayaknya
nggak beda-bedain gitu ya. Dan secara manusia kan kita mungkin mikir, lo Tuhan ki piye toh? Mosok sing kerja cuma 1 jam sama yang kerja berapa tuh 10 jam upahnya sama. Secara logika manusia pasti kan ngambek kan di perumpamaan itu pun kan dibilang ngambek gitu. Tapi Tuhan bilang, emang kamu iri kalau aku murah hati. Nah, perumpamaan itu tuh sangat memenuhi di pikiran saya gitu sekarang itu, maksudnya di pengertian tentang God is love itu tuh itu betapa Tuhan itu mengasihi semua manusia itu sama. Jadi kalau kita mikirin dengan yang tadi orang Israel yang dalam tanda kutip bisa dibilang bebal, dan orang Israel yang mungkin mengerti kemurahan Tuhan, mengerti, menikmati mujizat Tuhan, itu Tuhan mengasihi mereka tuh sama loh. Dan kasih Tuhan tuh enggak saking penuh itu, ibarat gelas itu ya isi airnya tuh ya wis penuh segitu. Buat orang yang bebal ya segitu, buat orang yang suci ya segitu. Full, mentok, nggak bisa ditambah lagi, nggak bisa dikurang lagi. Bahkan kita bisa ngomong uh, istilahnya tingkah laku ibadah pun tuh tidak bisa nambahin kasihnya Tuhan atau mengurangi kasihnya Tuhan. Jadi istilahnya kalau kita rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, kasihnya Tuhan ya saat itu. Buat mereka yang nggak pernah ke gereja, nggak pernah baca Alkitab, kalau ditanya kasihnya Tuhan buat orang itu seberapa, ya podo saat gitu. Kasih Tuhan itu sama buat semua. Itu ibaratnya juga salib. Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu buat orang Farisi, orang Saduki, ahli-ahli Taurat yang menyalibkan Tuhan, atau buat murid-muridnya Tuhan, buat ibunya Maria, buat semua, kasihnya Tuhan sama. Jadi cukup menggelitik ya kali teman-teman ya. But itulah, memang Tuhan tuh mengasihi dengan kasih yang all out, kasih yang so perfect. Nah terus jadi ceritanya kalau begitu. Allah mengasihi, Allah beranugerah, dan kasih Tuhan itu full, all out gitu ya, penuh. Sementara manusia itu diciptakan dengan mempunyai free will, kehendak bebas, di mana dengan free will itu mereka harusnya menanggapi atau merespon. Dan respon itu yang menentukan level relasi. Jadi kalau ngomong Tuhan mengasihi saya dan mengasihi kamu sama. Ekstrimnya Tuhan mengasihi kita dan Tuhan mengasihi siapa? Yang orang yang paling nyebelin pun kasih Tuhan itu sama, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi semua sama. Kasih Tuhan mentok, all out. Nah, yang membedakan apa sih? Kita tahu ya, kalau di dalam satu relasi, relasi itu kan dalam pertemanan gitu ya. Dalam kita hidup di berkomunitas, bersosialisasi,
itu kan tahap yang paling luar, ring paling luar itu kan stranger, yang orang yang kita nggak kenal gitu ya. Tahap yang lebih tinggi lagi ya yang oh ya aku kenal dia meskipun nggak kenal deket gitu. Terus kasual yang levelnya yang dalam pertemanan, dalam relasi casual friend gitu. Ya bisa ubyang-ubyung sama-sama gitu. Ngerti terlalu dalam ya enggak. Terus mungkin bisa levelnya friend. Mungkin kalau kayak di di komunitas yang di sini di Ikanus Put ini mungkin udah yang level close friend atau bahkan mungkin udah bisa bilang satu dengan yang lain, ah you are my best friend gitu. Jadi level-level itu tuh yang membedakan. Makanya kenapa juga Musa bisa dibilang, oh Musa si hamba Tuhan itu, atau Daud, ya Daud itu a man after God's own heart, jadi orang yang ada di hatinya Tuhan gitu. Atau misalnya Abraham, Daniel, Yohanes, Paulus, dan seterusnya, yang membedakan adalah tingkat relasi yang dibina dengan Tuhannya gitu. Abraham dekat sama Tuhan sampai Tuhan bilang, aku mau ngancurin Sodom Gomora. Perlu kasih tahu nggak ya kira-kira si Abraham? Ada dah dikasih tahu. Segitunya Tuhan menerima Abraham ya, sampai rahasianya pun istilahnya rencana untuk menghancurkan Sodom Gomora pun Abraham dikasih tahu. Begitupun Daniel, orang yang dicintai Tuhan, Yohanes, Paulus, dan semua yang lain-lainnya. Teman-teman pernah ngelihat gambar ini, lukisan ini, lukisannya Michelangelo. Eh, Coba dilihat ya lukisan ini. Jadi yang sebelah kiri itu ya menggambarkan manusia, Adam gitulah ya. Nah yang sebelah kanan itu menggambarkan Allah, menggambarkan Allah. Betapa Allah itu pengen menjangkau manusia ya, pengen meraih manusia, pengen menyelamatkan manusia karena saking kasihnya yang besar itu. Sementara yang manusia yang mau diselamatin itu cuman tangannya aja tuh, yalah, bolehlah. Lihat effortnya Tuhan itu, Tuhan Allah pengen nolong, pengen menjangkau manusia tuh segitunya ya. Sampai yang digambarkan yang di yang makhluk-makhluk yang kuning-kuning itu kan ibaratnya kayak malaikat-malaikat aja, itu sampai gondel itu. Nah, wis sudah Tuhan, ra usah lah, wis orang manusianya juga ogah-ogah no diselamatin, ngapain juga diurusin gitu. Tapi Tuhan itu digambarkan di situ benar-benar pengen menjangkau. Dan manusia itu ya kayak begitu itu loh. Jadi gambar ini yang jadi masalah topik ya, maksudnya yang eye catchingnya itu sebenarnya di sini, di jari tangan ini loh. Gimana Allah itu sebegitu effortnya pengen menjangkau manusia, tapi manusia ya gitu, ngenes gitu ya. Betapa anugerah Tuhan itu melimpah, tapi free will manusia tuh nggak semuanya tuh mau menanggapi eh, dengan antusias yang sama. Gitu. Jadi ada satu kalimatnya si Ibu Inawati Tedi itu, dia bilang, anugerah Allah itu tidak menghilangkan tanggung jawab manusia. Jadi makanya kenapa ada ayat yang ulangan 29 ayat 4 itu. Tuhan sebenarnya beranugerah gede banget buat, ya contohnya banget tuh Israel ya. Segitunya mujizat, bayangin 40 tahun
ngelihat tiang awan, tiang api itu kasat mata. Mungutin mana itu yo kasat mata, bahkan dinikmati dimakan. Tapi tidak membuka pengertian mereka gitu ya. Sampai sekarang ini Tuhan tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti, atau mata untuk melihat, atau telinga untuk mendengar. Ngenes banget ya teman. Saya pikir ngenes banget gitu. Jadi benar-benar dibutuhkan anugerah Tuhan untuk orang itu bisa memahami dan menghargai anugerah. Jadi jangan nyalahin Tuhan gitu ya. Kalau Tuhan tidak memberi akal budi untuk pengertian, untuk melihat, untuk mendengar, ya karena anugerah Tuhan itu ditolak oleh si manusianya gitu. Jadi yang jangan nyalahin Tuhan, karena kasih Tuhan itu sebenarnya utuh penuh, all out, perfect gitu. Dan manusianya aja yang tidak punya kemauan untuk meraih itu, untuk membina relasi yang dekat, supaya ngerti, supaya ngelihat, supaya mendengar. Jadi teman-teman di sini mari kita, kalau misalnya kita ngerasa, oh ya sorry, saya pengen cerita ya. Kadang-kadang kan kita ketemu atau kita ngelihat orang, udah ngeliat ya ampun kamu tuh hidupnya tuh diberkati Tuhan loh. Hidupmu itu bener-bener Tuhan pelihara ini gini. Tapi kan mereka merasa, enggak lah, biasa aja itu tuh natural. Itu biasa wah itu maksudnya proses alami lah gitu. Banyak kan orang yang nggak begitu. Itu juga yang diwakili oleh kisahnya bangsa Israel yang udah ngalamin kayak begitu, tapi dedel gitu ya, nggak ngeh gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman uh, jangan kayak begitu. Dan kalau misalnya ada yang merasa, iya sih aku rasa semua mah biasa-biasa aja. Kecil, gede, dewasa, nikah, punya anak, kerja, semua so smooth, semua aman-aman aja. Semua nyaman-nyaman aja, sehingga tidak ada satu rasa greget yang bersyukur, nggak menikmati bahwa semua itu tuh mujizat Tuhan. Jadi kayak matanya itu benar-benar buta. Saya menemui, kenapa apa? Saya menemui banyak orang tuh yang kayak begitu gitu ya, maksudnya ya mungkin tergantung lingkungan kita masing-masing gitu. Tapi ada beberapa tuh sampai saya bingung loh, ya ampun, wis ditolong kayak begitunya pun kok kayaknya nggak ono gregetnya gitu untuk mengakui bahwa itu tuh mujizat Tuhan. Ya mudah-mudahan teman-teman yang di Ikanus Put tidak ada yang kayak gitu. Cuman kalau misalnya nemu kondisi yang kayak begitu, apalagi dengan anak-anak zaman sekarang ya, generasi Alpha, generasi Z, generasi yang semua serba ada, semua serba gampang. Itu kayaknya banyak yang mereka merasa tidak perlu Tuhan. All going well. Semua itu natural. Memang harus kayak begitu. Bahkan terima kebaikan pun juga ngomongnya ya itu kan take it for granted gitu. Nah, sekarang ini saya pengen ngomong tentang yang kalau misalnya kita jangan sampai kayak begitu. Mari kita punya kerinduan untuk membina relasi dengan Tuhan. Karena
kayak yang di lukisan tadi ya, betapa Tuhan itu pengen menjangkau manusia, betapa Tuhan itu pengen berelasi dengan manusia, betapa Tuhan itu kepingin manusia itu dekat dengan dia, betapa Tuhan saking cintanya pada manusia sampai dia rela mati disalib untuk nebus dosa kita, supaya relasi kita dengan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu balik lagi. Pengorbanan yang sampai kayak begitu tuh supaya mata kita tuh terbuka, supaya telinga kita tuh nggak budak, supaya kita akal budi kita tuh mengerti. Dan Yakobus bilang, kalau ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, kurang bisa menikmati, istilahnya bisa melihat sidik jari Tuhan itu di setiap kejadian di hidup kita, mari hendaklah kita memintakannya pada Allah. Karena Allah itu memberikan kepada semua orang itu dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Tidak membangkit-bangkit itu maksudnya tanpa syarat. Tuhan memberi dengan murah hati tanpa syarat. Minta gitu. Cuma syaratnya, ya kalau mau minta, ya mintalah dengan iman dan jangan bimbang. Hal itu pasti kok akan diberikan kepadanya. Terus juga di Matius 7 atau Lukas 9:11, Tuhan bilang, aku berkata padamu, minta, maka kamu akan diberikan. Cari, kamu bakal dapat kok. Pintu akan dibukakan bagimu. Dan di perjanjian lama, Yeremia pun Tuhan juga bilang, kalau kamu berseru dan datang untuk berdoa padaku, aku akan dengerin kamu. Kalau kamu cari aku, kamu pasti nemuin aku kok. Kalau kamu nanyain aku dengan segenap hati, aku akan menjawab gitu. Aku akan ini. Itu demikianlah firman Tuhan. Jadi ask, minta. Ask itu 3 huruf ya, A-S-K, ask. Minta, ask. S-nya tuh bisa seek, cari, dan knock, ketuk. Minta, cari, ketuk. Apa bedanya minta, cari, dan ketuk? Dikaitkan dengan yang relasi tadi yang gambar segitiga piramid itu ya, yang dari stranger sampai ke best friend. Ask, seek, and knock. Kapan kita ask? Kalau kita dekat dengan seseorang gitu, atau kita lagi yang posisinya yang best friend-an gitu, minta kan gampang ya. Misal kita lagi bersebelahan gitu, dengan lagi ngobrol sama temen atau sama suami, istri, atau bagaimana, atau pokoknya yang deket gitu. Minta kan, ngomong minta kan gampang kan. Tolongin dong gini. Gampang. Karena itu relasinya dekat. Tinggal minta dan diberikan kepadamu. Kapan kita seek? Kapan kita harus mencari? Kita mencari ketika orang itu nggak ada di dekat kita. Mungkin dia lagi ada di loteng, mungkin dia lagi ada di kamar mandi kali, lagi mandi, atau mungkin dia lagi pergi. Jadi cari itu karena ada jarak antara aku dan dia gitu. Jadi kalau kita mau minta itu ya harus nyariin dia dulu. Atau bahkan kalau enggak ya manggil gitu. Hei, kamu di mana gitu kan. Itu kan satu proses yang mencari. Jadi mencari itu konotasinya karena kita sedang berjarak. Ada jarak antara aku dan dia begitu. Antara pencari dengan yang dicari itu ada jarak. Nah, kapan kita knock? Kapan kita ngetuk? Ngetuk itu berarti ketika aku dan dia itu dipisahkan di satu ruang yang berbeda. Dibatasin oleh tembok, dibatasin pintu. Sehingga untuk ketemu tuh harus ketok dulu gitu.
Tapi jangan takut, Tuhan bilang karena saking Tuhan itu pengen berelasi dengan manusia, pengen berelasi dengan kita, Tuhan bilang, ketok, pasti tak bukain pintu, cari, kamu pasti dapat, minta pasti dikasih. Ya dengan ilustrasi gambar yang tadi, betapa Tuhan itu pengen menjangkau manusia, betapa Tuhan itu pengen berelasi dengan kita. Jadi kalau tadi teman-teman pada ngomong Sunwa jam 3 bangun, dan Sunwa memberikan diri, pengen membangun relasi dengan Tuhan, udah ada kedekatan itu dengan Tuhan, ya nggak usah minta pun Tuhan kasih gitu loh. Jadi butuh upaya tanggung jawab manusia untuk meraih anugerah itu. Jadi untuk mengerti anugerah, untuk memahami anugerah pun tuh butuh anugerah Tuhan. Dan anugerah itu sudah disediakan. Tapi kita harus meresponi. Sehingga tahapan yang membedakan antara orang yang sama-sama dikasihi, sama-sama memiliki satu dinar, sama-sama memiliki kasih Allah yang full itu, yang membedakan ya kedekatan itu. Mereka punya kasih Tuhan. Kasih Tuhan, Tuhan memberi dengan murah hati. Tinggal respon kita. Mau ngeresponinya seberapa? Mau jadi close friend, atau mau jadi friend doang, atau mau cuman jadi acquaintance doang, atau malah mau nganggap Tuhan itu stranger. Itu adalah free will kita, kemauan kita. Mau bangun hubungan dengan Tuhan itu kayak apa? Ya, jadi itu yang saya dapat, yang perenungan saya. Dan aku bersyukur Tuhan kasih tuntun sehingga aku bisa mengerti kenapa ada ayat Keluaran 29 ayat 4. Kok Keluaran, Ulangan 29 ayat 4. Dan aku bisa, yang tadinya saya di posisi ya, Tuhan piye toh, kok ora dikasih, udah ada dikasih ya pantes saya kagak ngerti gitu. Sampai di posisi yang diingatkan tentang kasih Tuhan, tentang level yang you mau achieve yang mana, level relasi kayak apa yang you mau create, yang kamu mau bangun dengan Tuhan. Jadi kalau mungkin teman-teman sekarang merasa sedang yang ada tembok pemisah antara dirimu dengan Tuhan, just knock, just ketuk. Nggak usah sungkan-sungkan, just ketuk, karena Tuhan berjanji dia akan membuka. Kalau mungkin teman-teman ada yang merasa, iya, aku lagi berjarak kayaknya sama Tuhan. Jangan takut, nggak perlu malu, nggak perlu ini sombong gitu ya. Panggil, cari, Tuhan di mana itu? Where are you? Tuhan janji kok kamu pasti akan mendapat. Dan kalau ada something yang kamu perlu, just ask, minta, akan diberikan kepadamu. Yang saya mau sharingkan malam ini, mudah-mudahan teman-teman bisa nangkep maksud intinya ya. Jangan sampai kita tidak bisa melihat ada sidik jari Allah di setiap menit detik kehidupan kita. Amin. Yuk kita berdoa ya. Bapa, terima kasih untuk kasih Tuhan yang begitu besar, untuk kerinduanmu
yang begitu luar biasa ingin menjangkau kami, sungguh jauh dari keinginan kami untuk meraih Tuhan. Terima kasih Bapak, karena Engkau menjangkau kami, karena Engkau meraih kami. Mampukan kami untuk merespon, untuk menangkap anugerah-Mu ini, supaya kami boleh mengalami kehidupan yang penuh makna, penuh arti, penuh syukur, penuh rasa wow dengan segala yang kami alami. Karena Engkau ada di situ, karena kami boleh melihat sitik jari-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, kiranya Engkau terus memenetrasikan firman-Mu dan terus menjelaskan, menyempurnakan apa yang sudah disampaikan malam ini. Roh Kudus, Engkau yang adalah penolong kami, Engkau yang mengajar kami, Engkau yang membimbing kami, Engkau yang mengoreksi kami, Engkau juga yang akan terus menyempurnakan pengenalan kami akan Engkau, akan kasih-Mu dan akan mujizat-Mu di kehidupan kami ini. Demi Yesus Kristus Tuhan kami panjatkan doa ini. Amin. Yohanes pasal 3. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah.